Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani semua. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana pemeliharaan kapulaga dari awal menanam sampai kita bisa memanen. Setidaknya saya akan mengungkapkan di sini 10 langkah. 10 langkah secara garis besar. Bagaimana caranya kita memelihara kapulaga sampai kita panen. Yang pertama, kita menanam. Jadi menanamnya itu harus didasari dengan pupuk organik atau pupuk kandang atau kohe, bisa kohe ayam, kohe kambing ataupun kohe yang lainnya. Yang penting dengan didasari pupuk organik atau dengan kohe ayam atau kohe kambing. Jangan sampai menggunakan pupuk organik kalau kita baru menanam. Nanti kalau ada waktu-waktu tertentu baru kita memupuk dengan pupuk kimia. Oke, yang pertama itu ya. Yang pertama kita harus menanamnya didasari dengan pupuk kandang atau pupuk organik. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Bibitnya kita usahakan lebih dari 1 batang ya, yang masih bersatu biar cepat nanti tumbuh tunas. Untuk langkah keduanya, setelah 1 bulan kita pupuk dengan pupuk kimia, yaitu pupuk urea atau bisa dicampur dengan pupuk Ponska. Setelah 1 bulan ya, ini umurnya 1 bulan. Kita taburkan di pinggirnya dengan cara dilingkarkan, jangan sampai kena batangnya atau terkena ke bunganya, jangan ditaburkan ke tengah. Jadi cukup ditaburkan di pinggir saja, seperti itu ya. Saya menggunakan ini dengan pupuk urea. Kalau ada, bagus dicampur dengan disatukan dengan pupuk Ponska. Tujuannya untuk memulihkan agar daun lebih hijau, lebih mengkilap dan lebih tinggi agar nanti buahnya besar. Nah gini ya, kita taburkan, jangan sampai terkena ke tengah atau jangan ditaburkan ke bunga, nanti busuk. Atau bisa juga menggunakan pupuk cair dengan cara disemprotkan, tapi pupuk cairnya khusus untuk daun, bukan untuk buah. Langkah yang keempatnya, bersihkan gulma yang ada di sekitar rumpun kapulaga. Itu wajib bersih yang dekat dengan rumpun, karena apalagi mau dipupuk itu harus tidak ada gulma. Kecuali gulma yang jarak 1 meter dari rumpun. Ketika musim kemarau itu jangan terlalu bersih, jangan dibersihkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi panas dari musim kemarau, untuk menstabilkan suhu panas. Kalau musim hujan semuanya itu harus dibersihkan. Dan langkah yang kelimanya itu harus disiram kalau misalnya musim kemarau. Setelah kelihatan daunnya hijau ya, kuncup sudah keluar, ini kuncupnya sudah pada keluar, kemudian pohonnya sudah bagus, rumpun sudah banyak, ini kuncup-kuncupnya ya, bunganya, maka kita wajib memupuknya dengan pupuk untuk buah. Mereknya banyak ya, di sini ditaburkan, di sini boleh. Biasanya saya menggunakan pupuk NPK untuk buah, ditaburkan, dikelilingkan di sini, jangan sampai ditaburkan ke tengah. Kalau ke tengah itu bisa busuk, bisa mati bunga-bunganya. Kalau misalnya sudah kelihatan gemuk. Setelah umur 1 bulan, biasanya bunga kuncup tadi kalau kita pupuk itu mulai matang atau sudah cukup untuk dipanen biasanya. Ini khusus untuk kapulaga putih. Kalau kapulaga merah biasanya agak lambat untuk mencapai buah itu bisa dipanen. Kalau kapulaga putih itu cepat, 1 bulan sudah mulai dipanen. Nah seperti ini kan sudah cukup, maka panen. Nah setelah dipanen jangan lupa kita pupuk lagi dengan NPK buah yang tadi. Ya begitu seterusnya, tujuannya nanti
untuk bulan depan biar si buahnya tetap bagus, terjaga kualitasnya. Jadi setelah kita panen, pupuk lagi, panen, pupuk lagi, panen, pupuk lagi. Nah gitu ya, ini sudah cukup untuk dipanen. Jangan lupa nanti pupuk lagi kalau sudah panen dengan NPK buah, seperti itu ya. Langkah yang ke-9, setelah umur 1 tahun biasanya batang mulai ada yang sudah tua. Tandanya itu daunnya sudah menguning. Nah itu kita ambil, harus kita pangkas. Karena kenapa? Karena agar tidak mengganggu cahaya matahari masuk ke menyinari bunga, dan kemudian agar tidak terlalu padat dan tidak mengganggu. Ya, kita pangkas seperti ini, kita pilih. Nah ini kan sudah kuning ya, jadi sudah tua, ini kita pangkas, kita buang semuanya kalau yang sudah menguning, kecuali yang masih mudanya itu jangan, karena dia akan menghasilkan bunga lagi. Nah ini harus dibuang seperti itu. Ini adalah pemeliharaan yang harus ya, yang secara garis besar kita harus lakukan. Kelihatan ya, yang sudah tua dan yang masih muda kelihatan. Langkah yang terakhir ke-10 ini tidak kalah pentingnya. Kita harus membuat saluran air atau selokan seperti ini. Tujuannya agar ketika musim hujan itu si air tidak merendam bunga atau tidak melewati rumpun kapulaga. Karena kalau misalnya rumpun kapulaga terendam air ketika musim hujan atau air itu lewat ke sana, itu resikonya bunganya bisa busuk, kemudian pupuk yang kita taburkan itu bisa terbawa air. Jadi ini tidak kalah pentingnya juga, kita harus membuat saluran air diarahkan ya, jangan sampai air itu menggerus akar atau bunga kapulaga, karena itu akan menyebabkan kegagalan berbuah. Dipupuk begitu banyak juga akan percuma kalau misalnya musim hujan itu tergerus air. Nah itu ya, itu 10 langkah dari awal sampai pemanenan secara garis besar yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi para pemula, bagi para petani yang mau menanam kapulaga. Salam sukses ya. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.